Mendongkrak cira dengan media massa, pemerintah pendudukan Jepang berkeinginan segera mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk itu, mereka berusaha membentuk opini publik guna mendongkrak pencitraan, dengan membentuk barisan propaganda yang disebut Sendenbu. Caranya dengan mengambil alih media massa, merekrut wartawan, penulis, penyair, dan seniman. Saat itu, di Bandung ada 4 surat kabar berbahasa Inggris dan Sunda, yakni Nichord Express, Sipa Tahunan, Sinar Pasundan, dan Sepakat. Agar pemberitaannya seragam dan mendukung program Jepang, keempat pemilik dan pengelola surat kabar tersebut dikumpulkan. Sendenbu memutuskan melebur keempat surat kabar tersebut menjadi satu surat kabar. Untuk menyeleksi naskah berita yang masuk, dibentuk badan sensor berita, para pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi, hingga wartawan keempat surat kabar tersebut sempat keberatan dengan peleburan tersebut. Namun mereka tidak berdaya, karena ditekan tentara Jepang. Maka, pada Senin, 6 Rokugatsu 2602, 1942, terbitlah surat kabar tunggal di Bandung bernama Cahaya yang beralamat di Jalan Raya Wetan, Grote Postweg Oost, nomor 54, Bandung. Pegawai Gunsei, Otto Iskandar Dinata, didapuk sebagai Direktur Cahaya, bekas pemimpin Sepakat A. Hamid sebagai pemimpin pusat redaksi, bekas Direktur Sipatuhunan, Niti Sumantri, sebagai pemimpin administrasi, bekas Direktur Nichord Express, Bratanata. Sebagai pemimpin propaganda reklame, bekas Direktur Sinar Pasundan, Ali Ratman, sebagai pemimpin percetakan, edisi perdana Surat Kabar Cahaya pada 8 Rokugatsu 2602, memuat foto-foto dan sambutan Kolonel Matsui, Direktur Otto Iskandar Dinata, pimpinan barisan propaganda di Bandung S. Men, M. Tanaka, dan G. Nakamura. Juga ada sambutan Bandung Shityo Atmadinata, dan tokoh propaganda dan kebudayaan Jepang, S. Ozu 22 Kolonel Matsui dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan diterbitkannya surat kabar Cahaya bukan untuk mencari untung dari keringat penyusun-penyusunnya, melainkan untuk mendidik dan memimpin penduduk Indonesia supaya menjadi hamba Tenno Heika yang baru dan berusaha lengkap dan sempurna guna keteguhan Asia Timur Raya. Penguasa pendudukan Jepang juga mendirikan jawatan Radio Bandung Hosokyoku atau Radio Bandung. Di jawatan yang amat berperan untuk mempropagandakan kepentingan Jepang itu ditempatkan pejabat Jepang, di antaranya Ah Tazawa sebagai pimpinan radio sekaligus pengawas terhadap siaran radio luar negeri, Hideki Zenda sebagai kepala siaran, dan Hoshi sebagai kepala tata usaha. Sejumlah pemuda pribumi direkrut sebagai pekerja di jawatan Radio Bandung. Di bagian sarana ada Radaria dan B. Badru melibatkan B. Sukyun, Sem Kawengke, Sofyan Junaid, Abdul Rajak, dan Sutarno Brotokusumo. Di bagian tata usaha ada Baren Saragih. Penyiar Radio Bandung adalah Syam Amir, Sakti Alamsyah, Hasjim Rahman, Samba Sujana, dan Oda Sumadilaga. Beberapa anggota Gerakan Angkatan Muda Bandung direkrut sebagai pegawai kantor berita Domei, seperti AZ Palindih. Kekecewaan kaum pergerakan, sikap manis Jepang terhadap bangsa Indonesia hanya berlangsung 2 tahun. Selebihnya yang tinggal setahun setengah, dinilai lebih terasa pahitnya. Bahkan di Bekasi, keakraban antara saudara tua dengan saudara muda hanya berlangsung 2 pekan. Pada awalnya, Jepang mengizinkan penduduk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang juga memerintahkan penduduk untuk melakukan pengedoran atau penjarahan terhadap toko-toko milik pedagang Cina. Namun, selang 1 pekan militer Jepang mengeluarkan larangan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya, mereka memerintahkan seluruh rakyat Bekasi untuk mengibarkan bendera Jepang, Hinomaru, dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, untuk menertibkan situasi dan kondisi secara cepat. Jepang mengumpulkan ribuan penduduk di alun-alun, depan tangsi polisi Bekasi. Di sana, Jepang memancung salah seorang penduduk Teluk Pucung bernama Mahbub. Dia dihukum tanpa diadili dengan tuduhan sebagai mata-mata Belanda. Cara ini cukup efektif untuk menciptakan rasa takut penduduk Bekasi terhadap tentara Jepang. Upaya Jepang merekrut para ulama tidak sepenuhnya diterima oleh ulama Jawa Barat. Pada titik tertentu terjadi pergesekan nilai yang substansial. Sebagai contoh,
Dalam proses Seikirei atau membungkuk menghadap matahari pagi dinilai tentara Jepang sebagai tanda hormat kepada Dewa Matahari. Sedangkan bagi para ulama, hormat terhadap matahari sama juga dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perbuatan syirik. Karena itu, sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerjasama dengan Jepang, baik secara terang-terangan maupun diplomasi. Kegagalan panen yang luas pada tahun 1944 memperburuk keadaan dan menimbulkan gelombang protes dari petani, disebabkan oleh keputusasaan secara meluas dan terbuka terhadap pemerintahan militer Jepang. Pada 25 Februari 1944 para petani di Singaparna, Tasikmalaya memberontak di bawah pimpinan Ajengan Haji Zainal Mustafa, pemimpin Pondok Pesantren Sukamana. Penentangan terang-terangan juga dilakukan oleh Ajengan Haji Madrias dan Haji Kartiwa di Indramayu. Sedangkan ulama yang menolak secara diplomatis diantaranya Guru Nur Ali di Bekasi. Dia melakukan Seikirei kalau di depan tentara Jepang, itu pun hanya sebagai taktik belaka. Pembangunan sarana dan prasarana di Jawa Barat, seperti benteng bertahanan, jinchi, jalan raya, lapangan terbang, menggunakan tenaga muda. Memang, pada mulanya tugas-tugas Romusha tersebut bersifat sukarela untuk kemakmuran Asia Timur Raya. Namun, dalam perjalanannya mereka diperlakukan Jepang dengan cara-cara yang kasar, memberatkan, dan penuh paksaan. Beribu-ribu Romusha dikirim keluar Indonesia, seperti Burma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaya, mereka diperlakukan sangat buruk. Kesehatan tidak terjamin, makanan tidak cukup, dan pekerjaan sangat berat. Semua itu menyebabkan banyak Romusha yang meninggal di tempat kerja. Hal yang sama juga bisa dilihat pada pembentukan Tonarigumi atau rukun tetangga di desa-desa Jawa di Barat. Pada awalnya, desa dibentuk untuk meningkatkan bantuan masyarakat kepada usaha perang Jepang, namun kenyataannya menjadi basis mobilisasi penyerahan hasil panen. Rakyat Jawa Barat juga dibuat resah, karena tidak lama setelah pendudukan militer Jepang, kain dan pakaian lenyap dari pasaran. Kalaupun ada, dijual secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengenakan pakaian dari bahan lembaran karet dan kain goni. Kecewaan mendera kaum muda, baik yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah, wartawan, seniman, guru, pedagang, dan lain-lain. Kelompok-kelompok pemuda yang tidak resmi muncul di kota Bandung. Kegiatan mereka dilakukan secara diam-diam. Jumlah kelompok tersebut, walaupun dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya kota, jelas terlalu kecil, tetapi kegiatan mereka mempunyai konsekuensi yang luas bagi perjuangan kemerdekaan. Kepala Kantor Inspeksi Pajak Jawa Barat, Syafruddin Prawira Negara, dalam biografinya mengatakan bahwa kekejaman Jepang tidak bisa dibiarkan terus-menerus dan harus berakhir serta bangsa Indonesia harus merdeka. Secepatnya, bagaimanapun caranya. Kemerdekaan, kata Syafruddin, tidak dapat diharapkan akan diberikan oleh bangsa penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Karena itu bangsa Indonesia sendiri yang harus memperjuangkannya. 34. Dalam suasana pikiran seperti itulah Syafruddin mengadakan kontak dengan orang-orang yang juga merasakan apa yang dirasakannya dan memikirkan apa yang dipikirkannya. Di Jakarta, Syafruddin menjalin komunikasi dengan kawan-kawannya semasa aktif dalam organisasi mahasiswa Unitas Studio Sorum Indonesia, USI, di Sekolah Tinggi Hukum Rex Hoge School, RHS, Jakarta, pada 1930-an yang sejalan dengan cita-cita merebut kemerdekaan, di antaranya Subadio Sastro Satomo, Koesoemo Soetojo, Mr. Ismet Hajeb, dan Ali Budiarjo. Melalui mereka, Syafruddin terkoneksi dengan kelompok mahasiswa dan pemuda yang mengadakan gerakan bawah tanah pimpinan Sultan Syahrir. Sementara di Bandung dia berkomunikasi dengan beberapa kelompok yang aktif dalam diskusi-diskusi tentang nasib bangsa dan negara karena mempunyai cita-cita Indonesia merdeka. Saat itu, di Bandung ada kelompok Pagoejoeban Pasoendan dengan tokohnya Oto Iskandar Dinata dan Insinyur Oekar Bratakusuma, kelompok Parindra dengan tokohnya Gondokusumo dan Dr. Erwin, kelompok Islam dengan tokohnya Arudji Kartawinata dan M. Natsir, Kepala Kantor Pengajaran di Bandung. Di samping itu, ada pula para pemuda dan mahasiswa yang umumnya berputar di sekitar kelompok-kelompok tersebut. Syafruddin mengatakan, dirinya berdiskusi dengan para tokoh seperti Insinyur Oekar Bratakusuma, Jamal Ali, M. Natsir,
dan Abdul Haris Nasution, Jamal Ali membubarkan Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, Korindo, yang dipimpinnya, karena tidak mau dijepangkan. Mamun Sumadipyaja menghimpun pemuda-pemuda ke dalam organisasi Barisan Pemuda Priangan. Di samping itu terdapat pula organisasi pemuda yang bernama Jasana Obor Pasundan, JOP, di bawah pimpinan Aceh Bastaman, Kowara dan Sobana. Menghadapi sikap Jepang yang keras, organisasi-organisasi pemuda itu mengambil cara perjuangan, terbuka, atau bekerja sama dan tertutup, atau bergerak di bawah tanah, atau sama sekali tidak bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Di antara gerakan pemuda yang tidak bekerja sama dengan Jepang di kota Bandung adalah Angkatan Muda Indonesia yang bermarkas di Jalan Ksatria nomor 3 di bawah pimpinan D. Iskandar, Jamal Ali, Hishwara Dharma Putra, Abdul Hamid, AZ Palindih, Royana, dan Isa Ansyari. Pada pertengahan tahun 1944 kelompok itu mengadakan rapat rahasia yang dihadiri oleh Sanusi Harjadinata, Haji Gani Aziz, Syafruddin Prawira Negara, Moh Natsir, Isa Ansyari, Jamal Ali, dan pejuang-pejuang lain di kota Bandung. Pada 8 Desember 1944, Jepang membentuk Barisan Pemuda Islam di kota Bandung dengan nama Hizbullah. Di daerah Cicadas organisasi itu dipimpin oleh Aminuddin Hamzah, dan di tempat lain dipimpin oleh Husin Syah. Tokoh-tokoh lain yang memimpin Hizbullah ialah Utaria, Gofar Ismail, Haji Junaedi, Zainal Abidin, Kadar Solihat, Syah Bandar, Arustandi, Ahim, Samsudin, Hamid, dan Mokhtar. Dari Barisan Sabilillah terkenal tokoh-tokoh seperti Isa Ansyari, Ismail Napu, Haji Zainuddin, Toha, A. Mokhtar, dan Kiai Yusuf Tajiri. Selain itu, dibentuk barisan pembantu prajurit di setiap kecamatan dalam kota Praja Bandung, seperti di Cicendo yang dipimpin oleh Matrais, di Lengkong dipimpin oleh Jerman Prawirawinata, di Cibeunying dipimpin oleh Suhara, di Andir dipimpin oleh Haji Junet M. Di Kiara Condong dipimpin oleh Wirapraja, di Bandung Wetan oleh Umar Ahraat, dan di Bandung Kulon dipimpin oleh TM Sukarya. Beberapa pemuda memimpin Barisan Pemuda Keibodan dan Seinendan di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah kota Praja Bandung. Di Andir diangkat SM Taher, di Cicendo diangkat Emer Suwahyo dan Suprayogi, di Bandung Kulon diangkat Sudiani, di Lengkong diangkat Emer Syafruddin Prawira Negara, di Cibeunying diangkat Enjoh dan Kadma. Di daerah Astana Anyar diangkat sebagai wakil pemimpin Seinendan ialah Masyudi dan di daerah Regol diangkat Profesor Sarbini, Abdul Haris Nasution yang ketika itu bekerja sebagai pegawai menengah pembantu Pamong Praja dan wakil komandan Barisan Pelopor di Bandung, mengatakan di Bandung telah ada bermacam-macam kelompok lokal. Koordinasi tercapai sekedarnya secara pribadi di antara berbagai macam organisasi yang bercabang sampai ke desa-desa. Seinendan, Keibodan, Pelopor, Hizbullah, barisan-barisan kantor, barisan-barisan sekolah dan BPP. Namun, kelompok-kelompok tersebut sulit dikoordinasikan berhubung rapinya pengawasan Jepang, Kempeitai, dan polisi Jepang. Seorang pembantu instruktur Nasution, Sujono, yang kedapatan membocorkan rahasia meringkuk berbulan-bulan dalam tahanan Kempeitai. Tidak adanya kebebasan berekspresi bagi wartawan dalam menulis berita juga membuat mereka menjadi kian tidak suka terhadap Jepang. Beberapa wartawan, seperti Jamal Ali dan Hishwara Dana Saputra makin meningkatkan hubungan dengan Bepan. Komunikasi antara wartawan Cahaya dengan wartawan Jawatan Radio Bandung dan kantor berita Domei pun dijalin secara intensif. Semangat merdeka juga bermunculan dari kelompok anak muda di kota-kota lainnya di Jawa Barat. Di Bekasi, sebagai contoh, berdiri Gerakan Pemuda Islam Bekasi, GPIP, pada 1943 di Masjid Pasar Bekasi. Organisasi yang digerakkan oleh KH Abdul Hamid, Nurdin, Marzuki Urmaini, Hasan Syahroni, dan Marzuki Hidayat, selain menyelenggarakan pengajian setiap Kamis malam, juga memberantas buta huruf bagi pemuda pasar. Mereka juga memberikan pemahaman politik kepada sesama anggota, terutama mengenai makna nasionalisme dan kemerdekaan. Inspirasi tentang kemerdekaan diperoleh dari orang tua dari Jakarta yang kerap singgah di masjid, yakni Pak Kamal. Mereka menduga, Pak Kamal adalah anggota dari gerakan bawah tanah yang berpusat di Jakarta.
Hal ini diperkuat dengan adanya Departemen Pemuda Asrama Angkatan Baru Indonesia yang mempunyai jaringan di kota-kota kecil di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, seperti Bogor, Cibadak, Tangerang, Mauk, Sepatan, Banten Utara Selatan, Bekasi, Tambun, dan Pasuruan. Nasution mengungkapkan, ketika itu para pemuda di Bandung dan sekitarnya berkeyakinan bahwa Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang hanyalah sandiwara. Para pemuda yakin pada saatnya Soekarno dan Hatta akan memimpin pemberontakan. Atas dasar itu, para instruktur dan pemimpin pemuda sangat mementingkan latihan militer, sehingga nanti pada waktunya pemimpin-pemimpin besar nasional memiliki barisan-barisan pelaksana. Dengan demikian, kealpaan tahun 1942 tidak terulang lagi, ketika vakum beberapa hari di berbagai kota tidak dimanfaatkan untuk menegakkan Sang Merah Putih, sebagaimana ditulis dalam buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.